Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Dan insya Allah untuk video kali ini kita akan lanjutkan bahasan di video yang lalu, yaitu masalah fikih kurban. Di video yang lalu telah saya sampaikan bahwa tidak cukup dipakai kurban atau akikoh hewan yang dipotong telinganya atau dipotong ekornya. Dan di sini tentunya kalau yang dipotongnya sebagian besarnya, tetapi kalau dipotongnya cuman sedikit, baik telinga ataupun ekor hewan itu, maka itu tetap cukup untuk dipakai kurban. Dan selanjutnya yang cukup dipakai untuk kurban itu adalah hewan yang memang terlahir tidak ada telinganya atau kecil, bahkan sama sekali tidak ada telinganya. Tapi itu sejak dilahirkannya memang begitu. Ada yang kecil, telinganya kecil banget. Ada bahkan sampai tidak ada telinganya, tidak ada daun telinganya maksud saya. Itu juga cukup. Dan cukup juga dipakai kurban atau akikoh kalau hewan yang memang tidak tumbuh tanduk, tidak tumbuh tanduknya, itu juga cukup untuk dipakai kurban atau akikoh. Akan tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan kalau kita kurban atau akikoh dengan hewan yang sifatnya telah saya sampaikan tadi, maka itu hukumnya makruh. Cukup, akan tetapi dikenai hukum makruh. Di sini dikatakan na'am tukrahu at-tadhiyatu bidzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kalau ada hewan yang akan dipakai kurban atau akikoh rontok giginya semuanya? Jadi rontok giginya semuanya. Di sini ulama fuqaha madhab Syafi'iyah berbeda pendapat. Waqtalafa fi faqidi jami'il asnani fajajama ba'duhum bil ajja'i wa ba'duhum bi'adamihi. Jadi berbeda pendapat dari kalangan ulama fuqaha madhab Syafi'i tentang hewan yang rontok semua giginya. Di sini sebagian ulama mengatakan cukup untuk dipakai kurban atau akikoh, dan sebagian lagi mengatakan bi'adamihi, tidak cukup dipakai kurban atau akikoh. Bahkan ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Namun sebagian lagi di sini mentafsil in kana dzalika limaradin wa naqasal lahma fala tujzi'u wa illa ajza'at. Sebagian ulama di sini menjelaskan kalau giginya rontok itu limarodin karena sakit. Jadi rontok giginya itu karena sakit, sehingga dengan rontok semua giginya itu sampai mengurangi dagingnya, seperti hewan itu agak kurus, maka fala tujzi'u,
maka itu tidak cukup untuk dipakai kurban atau akikoh. Akan tetapi kalau tidak mengurangi dagingnya, yang artinya walaupun giginya rontok semuanya, akan tetapi tidak mengurangi dagingnya, jadi gemuk, tetap gemuk hewan itu, maka ajza'at, maka itu cukup untuk dipakai kurban atau akikoh. Bahkan Imam Al-Baghawi di sini mengatakan, qala Al-Baghawi wa hada ahsanu. Pendapat ini dan penafsiran ini yang lebih bagus. Ini kata Imam Al-Baghawi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dan kemarin telah saya sampaikan bahwa kurban itu atau akikoh wajib kalau dinadarkan. Lalu bagaimana masalah memakan dagingnya? Di sini orang yang kurban atau akikoh yang dinadarkan, maka diharamkan memakan dagingnya. Diharamkan memakan dagingnya itu. Jadi haram. Semuanya wajib disodakohkan. Semuanya wajib disodakohkan. Bahkan dalam kitab Syarah I'anatul Talibin, dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan, dikhususkan kalau yang kurban yang dinadarkan, kurban wajib atau akikoh yang wajib yang dinadarkan, maka itu cara membagikan dagingnya khusus kepada orang fakir miskin. Tidak boleh memberikan kepada orang yang kaya. Ini jadi diharamkan. Bahkan bukan cuma orang yang kurbannya atau akikohnya yang diharamkan memakan dagingnya, walaupun sedikit. Bahkan seluruh keluarga atau seluruh orang yang wajib dinafkahinya, maka itu semuanya diharamkan memakan daging kurban nadar atau kurban atau akikoh nadar. Ini jadi semuanya, orang yang kurbannya juga keluarga yang wajib dia nafkahi, itu juga semua diharamkan. Bahkan kalau terjadi pelanggaran, umpamanya apakah orang yang kurbannya atau orang yang wajib dinafkahinya memakan, mengambil daging dari kurban yang dinadarkan atau akikoh yang dinadarkan, maka itu harus diganti. Itu harus diganti. Di sini ulama fuqaha Syafi'iyah mengatakan masalah menggantinya ada yang cukup diganti dengan uang sebanyak apa yang dimakan. Umpamanya yang dimakan 2 kilo, maka berikan uang kepada fakir atau miskin senilai 2 kilogram daging yang dimakan. Dan sebagian lagi ulama mengatakan bahwa diganti dengan daging. Jadi beli daging, umpama tadi 2 kilo, memakannya atau mengambilnya, maka membeli daging 2 kilo dan diberikan kepada fakir miskin.